Baik. Sudah terrekor ya? Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, ikhwas sekalian, ikhwati wa akhwati fid dini, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini atas keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengadakan kajian live via Zoom. Mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menuntut ilmu didoakan oleh para malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimur rahmah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyat alaihimur rahmah wa dzukira fi man 'indah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Itu orang-orang yang berkumpul di suatu tempat, di suatu masjid. Walaupun kita mungkin tidak di masjid, tapi insyaallah mudah-mudahan masuk dalam makna masjid. Karena li'udhrin, karena ada uzur. Ya, saling belajar Al-Quran. Ya, belajar ilmu balaghah ini adalah belajar ilmu Al-Quran. Kita mempelajari bahasa Arab, ilmu bahasa Arab adalah min ajli fahmina lil Qur'anil Karim, supaya kita bisa memahami Al-Quran Al-Karim. Ya. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengajar di antara mereka. Maka akan turun kepada mereka as-sakinah, ya, ketenangan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ketenangan yang tak terhingga, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pada saat ini bisa bertemu dengan ikhwas kalian walaupun dari jauh, an bu'din, walakin perasaan itu terasa bahwa innamal mu'minuna ikhwah, ya, orang-orang beriman itu bersaudara. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan mereka diliputi rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa dzukira fi man 'indah, dan para malaikat atau Allah SWT menyebutkan orang-orang yang bermajelis ilmu itu di sisi para malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang mencoret-coret warna merah ini. Baik. Langsung saja ya, ikhwah, kita manfaatkan waktu yang ada. Di video yang sudah saya share kepada antum semua di akun YouTube saya, sebagian sudah saya jelaskan tentang muqaddimah ilmu balaghah, tentang al-fasaha, kemudian apa itu kalamul baligh, kemudian apa itu al-mutakallim al-baligh. Pada saat ini insyaallah kita akan lebih jelas lagi tentang ilmu balaghah. Pertama ya ikhwah, bahwa ilmu balaghah ini sama halnya dengan ilmu nahwu dengan ilmu sarf. Ya. Ilmu sarf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikenal ilmu balaghah. Ya, atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal dengan nama ilmu balaghah. Tapi digunakan oleh orang-orang Arab terdahulu. Ya, dari perkataan mereka, ya, dari perkataan mereka menggunakan perkataan-perkataan yang baligh, tapi dikumpulkan dalam satu
buku atau dalam satu ada kaidah tersendiri belum ada. Ya, namun mereka yatakallamun bi tabi'atihim. Ya, mereka berbicara sesuai dengan tabiat mereka. Sehingga di zaman sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab pada saat itu, terkhusus di Makkah dan sekitarnya, itu yatanafasuna fi tahsinil kalam. Mereka saling berlomba-lomba untuk menciptakan syair-syair yang indah. Bahkan di sana, di Makkah itu, ada pasar yang disebut pasar Ukaz. Pasar ini adalah pasar pentasnya para syu'ara. Ya, para syu'ara yang mereka gunakan untuk unjuk gigi, menampilkan karya-karya mereka, ya, dalam membuat atau menampilkan syair-syair mereka. Dan mereka pada saat itu sangat mengagumi orang yang bisa melantunkan syair-syair atau perkataan yang indah. Bahkan suatu kabilah itu merasa bangga sekali kalau di antara mereka ada yang muncul sebagai pujangga. Ya, bangga sekali. Maka dari itu mereka setiap event mereka mengadakan pertandingan di pasar Ukaz itu. Sehingga pada klimaksnya, pada saat manusia begitu mengagungkan yang namanya syair dan perkataan-perkataan yang penuh dengan nilai sastra yang tinggi, Al-Quran datang. Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi qimmatil balagha, ya, di puncak sastra yang begitu menakjubkan. Dan ini adalah rahasia Allah SWT untuk menyadarkan manusia pada saat itu. Ya, karena seorang nabi itu diutus kepada kaumnya dibekali dengan mukjizat. Setiap nabi, ya, tidak ada nabi yang diutus tanpa mukjizat. Ya, Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Karena kenapa? Di zaman Fir'aun, zamannya Nabi Musa alaihissalam, orang-orang pada saat itu cenderung kepada mengganggukan orang-orang yang mampu memainkan sihir. Nah, kemudian juga Nabi Isa alaihissalam misalnya, salah satu mukjizatnya adalah yuhyil mauta, bisa menghidupkan orang mati biidznillah, ya. Karena pada saat itu di zamannya Nabi Isa alaihissalam yang paling dielu-elukan oleh orang pada saat itu adalah ilmu kedokteran. Maka Nabi Isa diutus mengalahkan apa yang mereka agungkan pada saat itu. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mukjizat beliau bisa selamat dari bara api. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan semua makhluk dari binatang juga jin, karena manusia pada saat itu mengagungkan kekuasaan. Bahkan Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi habli habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikan saya kerajaan, kekuasaan yang tidak akan dimiliki oleh orang setelahku. Demikianlah sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga diutus di kaumnya yang pada saat itu mengagungkan yang namanya perkataan atau syair, ya, karya seni, karya sastra yang indah. Orang-orang mengagumi para pujangga, para penyair. Maka Al-Quran turun pun sebagai mukjizat untuk menyadarkan orang-orang pada saat itu. Sehingga
Jadilah Al-Quran ini sebagai mukjizat yang walaupun orang-orang pada saat itu berada pada fi qimmatin al-balaghah, mereka berada pada puncak kejayaan dari karya sastra seni, ya, dari segi balaghah mereka tidak bisa menandingi Al-Quran, ya. Qul in ijtamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah Muhammad, jika seandainya berkumpul, ya, dalam surah Al-Isra, ya, la in ijtama'atil jin wal insu, berkumpul jin dan manusia, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithli. Ya, la ya'tuna bimithli. Mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun satu sama lain mereka saling bekerja sama. Inilah mukjizat Al-Quran sampai hari ini. Sampai hari ini, ya, tidak ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Dulu orang-orang dulu yang mengaku Nabi setelah Nabi SAW mengaku dia mendapatkan wahyu, juga melafazkan Al-Quran wahyu yang mereka dakwahkan, tapi sungguh jauh dari karakter yang dibawa oleh Al-Quran. Tidak bisa menyaingi Al-Quran. Disinilah maka seiring dengan perkembangan penyebaran Islam, perkembangan ilmu, maka dikenallah ilmu balaghah ini. Di samping itu pula dibukukan ilmu nahwu dan sharaf dan ilmu yang lain. Baik, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tadi apa bilang? Ilmu balaghah, ya. Ilmu balaghah ini meliputi 3 ilmu, ya. Seperti yang di screen ini. Ini di kitab Muyassar, di al-muhtawanya, di daftar isinya tertulis meliputi 3 ilmu. Ilmu ma'ani, kemudian ilmu bayan, ilmu badi'. Nanti di situ kita akan belajar apa itu ilmu ma'ani, ya, ilmu bayan wa ilmu badi'. Ya, semua akan kita bahas insyaallah nanti. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan ini, ya, maka kita mengenal dulu muqaddimah, ya, apa mustalah istilah-istilah yang sering kita ulang-ulangi dalam membahas ilmu balaghah. Kemudian juga ada sering pertanyaan, bisa nggak saya belajar balaghah padahal saya dasar bahasa Arab saya sangat sedikit? Insya Allah bisa, ya, bisa. Karena sebenarnya belajar balaghah ini memang pada dasarnya orang belajar balaghah itu minimal dia punya sedikit dasar pengetahuan bahasa Arab kalau pernah belajar bahasa Arab. Karena nanti ada istilah misalnya al-musnad wal musnad ilaihi, al-musnad ila al-fa'il misalnya, dan seterusnya. Enggak ada yang mengenal mana fa'il, mana fi'il. Ya, tapi tidak mesti harus mumpuni dalam ilmu nahwu misalnya. Cukup dia mempunyai dasar seadanya, insya Allah bisa. Baik, ya ikhwah, kita di sini di silsilah ini sila dituliskan muqaddimah tatadammanu at-ta'rif bil mustalahil atiyah. Saya mau kalau ada yang satu orang yang membaca, jangan cuma saya yang ngomong di sini. Tafadhal. Naam. Iqra huna. Muqaddimatun tatadammanu at-ta'rif bil mustalahatil atiyah. Bisa menyebutkan nama dari mana biar lebih dekat, ya. Muhammad Rizki dari Bima NTB. Bima NTB, Masya Allah. Tafadhal. Al-awwalu al-fasahatu, al-thani al-balaghatu, al-thalith an-naqdu, al-rabi'u al-uslubu, al-khamisu al-farqu baina an-naqdi wal-balaghati. Baik, ahsan. Jadi itu muqaddimah, ya. Muqaddimah dalam belajar balaghah. Kita akan belajar
Apa itu al-fasaha, al-balagha, an-naqdu, apa itu al-uslub, al-farqu bainan naqdi wal balagha. Baik. Langsung saja kalimatul jadidah sudah saya share di YouTube, bisa antum lihat. Tapi di sini nggak apa-apa antum baca lagi, silakan. Fadhal. Sahibur Rum Kaisar. Nah, sahibur Rum itu kaisar ya, kaisar. Baik. Al-jizyatu dana yadin. Baik. Al-jizya habba-habba, jadi satu kata sekian. Al-jizya ya, adalah harta yang diberikan oleh orang non-muslim kepada pemerintah Islam ya, untuk menjamin keamanan mereka dan untuk mengurusi mereka dalam negara Islam. Baik. Dana yadinu. Yadinu. Taba'dinan. Dana yadinu itu mengikuti suatu agama. Jadi beragamalah. Dana yadinu beragama. Itu maksudnya. Baik, saghir, tafadhal. Saghir adalah hina atau rendah. Saghir. Ya beda dengan saghir. Kalau saghir kecil. Kalau saghir ya bimad disad itu rendah, hina atau ya semakna dengan itu. Baik, lanjut. Al-mauj ombak. Ya, al-mauj ombak. Jaudatun kualitas. Jaudatun adalah kualitas, quality. Tafadhal. Qubhun keburukan. Qasdun adalah kehendak atau niat. Naam. Ibda'un ini ibda' apa ya? Sesuatu yang luar biasa. Ya, ibda'. Fatashayyufatishu adalah mencari, ya, mencari dan meneliti. Fataftish, kalau ada taftish itu pemeriksaan. Misalnya ada polisi biasanya lagi razia, itu taftish, ya, itu razia, taftish namanya. Baik, lanjut. Istaqa yastaqi talabus iqaya. Atau istaqa yastaqi memberikan minum. Istaqa yastaqi. Ya. Unya yu'na yakni atau unya yu'na bima'na ihsamma. Ya, apa namanya? Mengurusi dan fokus, ya, konsentrasi gitu. Baik. Saghara yasghuru itu kecil, ya. Shaghir dari sini shaghir. Naam. Zalla yadhillu. Hina zalil, dari sini zalil. Hina rendah. Naam. Mura'iyah. Mura'in itu menjaga atau ya mura'iyah yang menjaga. Nah, mura'iyah mengurusi atau menjaga, mengurusi. Dari sini ra'iyah. Ra'iyah itu adalah yang diurusi. Mengembala. Gembalaan. Kalau mura'i atau mura'iyah, pengembala. Bukan. Kalau pengembala ra'in. Ya. Ra'a yura'i mura'in. Yang mengurus, yang menjaga, yang mengurusi, ya, yang memperhatikan. Nah, lanjut. Roda'atun ajza'un. Kalau roda'a minar rodi, ar-rodi itu sesuatu yang buruk, jelek, ya, yang tidak baik. Ajza'un jama' min juz'un. Jama' dan juz', bagian. Tazyin, hiasan, penghiasan.
Tazyin. Zina dari ya zayyana yuzayyinu menghiasi, zayyana yuzayyinu tazyinan. Jadi zayyana itu menghiasi, masdarnya adalah tazyin, penghiasan. Taib. Bisa diganti qiraat yang lain biar semuanya bisa latihan? Mana Ustaz? Jazakallah khairan. Tadi siapa teman dari Bima? Muhammad Rizki Barakallahu fikum barakallah. Muhammad Rizki, jazakallah khairan. Baik, tafadhal. Siapa lagi? Ana Ustaz. Tafadhal. Tafadhal iqra. Al-mustalahatul jadidah. Siapa sebutkan nama? Bismillah. Al-mustalahatul jadidah. Ya. Naam. Ismuka Agung? Ana Agung Ustaz. Agung Abdul Malik. Dari mana? Dari Surabaya. Oh, Surabaya, Masya Allah. Agung, naam Ustaz. Dari Surabaya. Surabaya Ustaz. Ahlan wa sahlan. Naam. Tafadhal. Bismillah. Naam Ustaz. Tafadhal. Ahlan. Naam Ustaz. Bismillah. Al-mustalahatul jadidah. An-naqdu. Naam. An-naqdu nanti kita insyaallah. An-naqdu ini adalah ijaz qawaidun nahwi. Naam. Baik, satu-satu. An-naqdu ini adalah nanti kita jelaskan secara detail bahwa an-naqdu gambarannya adalah dia semacam qawaidun. Oh, naam Ustaz. Apa namanya? Dalam ilmu balaghah itu ada ilmu untuk mengkritisi suatu karya. Ya, ini disebut naqdu. Jadi ini baik, ini tidak, ini luar biasa, itu masuk dalam an-naqd namanya, naqdu. Ya. Baik, ijaz adalah perkataan yang ringkas, ya. Qawaidun nahwi, ya sudah biasa, kaidah nahwu. Baik. Lanjut. Mutabaqah. Naam. Mutabaqah. Ya, lanjut baca, lanjut. Muqtadal hal, mutabaqah. Naam. Lanjut. Mutabaqah. Naam. Lanjut aja dulu. Lanjut terus. Silakan. As-sautu munqati Ustaz. As-sautu munqati, na'am. Huwa ba'id anna. Di Surabaya. Masih siapa tadi namanya? Kayaknya bermasalah. Bisa digantikan yang lain. Lanjutkan. Fadl Abdi Ustaz. Afwan Ustaz. Munqati Ustaz. Afwan. Nah. Wasil. An-nuqat. Wah. Lanjut. Aswar. Aswar al-khayaliyah. Al-khayaliyah, naam. Aswar al-khayaliyah. Nah. Majaz. Mabahith. Al-maqam. Ay al-hal. Naam. Tahlil. Lil-uslub. Naam. Halal al-usluba. Yuhallil. Baik, ahsant. Barakallahu fiik. Jadi mutabaqah itu sesuai, ya, muqtadal hal, sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan tuntutan keadaan, muqtadal hal. An-nuqat jamak daripada naqid. Naqid adalah fa'il daripada an-naqdu. Jadi yang bekerja untuk mengkritisi suatu karya sastra. Itu nuqat namanya. Ya, jamak daripada naqid. Naqid. Ya. As-suwar al-khayaliyah, as-suwar itu gambar-gambaran al-khayaliyah, gambaran khayal. Ya, nanti dalam belajar syair nanti ada istilah as-suwar khayaliyah. Jadi seorang penyair itu dia seperti dikatakan itu banyak mengkhayal dia untuk menciptakan karya seni. Ya, dia mengkhayal, mengungkapkan suatu ungkapan dari khayalannya sehingga dia bisa menghasilkan karya seni yang menakjubkan. Majaz nanti kita akan jelaskan juga majazi insyaallah. Itu mengungkapkan sesuatu yang tidak pada hakikatnya, majazi, ya.
Kemudian mabahis, jamak daripada mabahas, apa? Pokok-pokok, apa? Pembahasan. Al-maqam, al-hal, keadaan ya. Al-maqam itu keadaan. Tahlil maksudnya lil uslub, yaitu menguraikan suatu kalimat, suatu perkataan atau syair, bait syair diuraikan. Ini letaknya di sini, ini letaknya, dan seterusnya ya. Dan halal al-uslub adalah fi'ilnya menguraikan dan menerangkan ya, mengurai satu-satu. Halal ini artinya mengurai ya. Halal al-uslub, yuhallilu adalah fi'il mudhari'nya. Tayyib ya ikhwah. Sekarang an-nas. Siapa yang membaca an-nas? Ana Ustaz. Betul. Sebutkan nama. Jazakallah khairan tadi dari Surabaya ya. Agung Malik. Barakallahu fiik. Sekarang siapa? Dari mana? Abdi dari Sidoarjo, Ustaz. Abdi Sidoarjo, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tafadhal. An-nassu. Kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisarir Rumi faqala min Muhammadin Rasulillah ila sahibir Rumi inni ad'uka ilal islami fa in aslamta falaka ma lil muslimin wa alayka ma alaihim wa in lam tadkhul fil islami fa'atil jizyata fa inna Allah ta'ala yaqul qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Wa illa fala tahul bainal fallahina wa bainal islami an tadkhulu fihi an yadkhulu fihi aw yu'tul jizyah. Hasbuk, barakallahu fiik. Ahsanta bil qiraah. An-nas, maksudnya nih nas, teks contoh yang di dalamnya apa yang kita bahas pada saat ini itu al-fasahah. Taib, al-fasahah. Ini adalah kitab atau suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikirim kepada Kaisar Romawi pada saat itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengirimkan beberapa surat ya kepada para pemimpin kaum, kepada Kaisar Romawi, kepada Kisra di Persia, kemudian juga di Habasyah, Ethiopia, kepada Raja Najasyi, ya, dan kepada raja-raja yang lain. Nah, di sini kitab surat ini yang ditulis untuk Kaisar Romawi. Kemudian di sini katakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Kaisar. Nabi SAW ya sebenarnya di sini bukan Nabi SAW yang menulis karena Nabi SAW adalah an-nabiyul ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Namun ini dia salah idhafah, diidhafahkan kepada Nabi SAW karena adalah keluar dari Nabi SAW. Ya, yang menulis adalah katibnya, penulisnya, sekretaris beliau sallallahu alaihi wasallam. Ila Kaisar Ar-Rum, kepada Kaisar Romawi. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan min Muhammadin, ya, min Muhammadin, langsung dia min Muhammadin Rasulillahi ila sahibir Rum. Min Muhammadin, dari Muhammad utusan Allah kepada sahibir Rum, kepada Kaisar Romawi, sahibir Rum, ya, Kaisar. Inni ada'uka ilal Islam. Inni, sungguhnya saya, ada'uka, menyeru atau mengajak engkau ilal Islam, masuk Islam. Saya menyuruh engkau untuk menuju Islam, untuk masuk Islam. Saya mengajak engkau untuk masuk Islam, itu maknanya. Fa in aslamta, jika engkau masuk Islam, ya, fa in aslamta, jika engkau masuk Islam, falaka malil muslimin, maka engkau akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum muslimin.
Maksudnya apa? Termasuk hak-hak kaum muslimin, ya, mendapatkan perlindungan, mendapatkan misalnya harta zakat misalnya kalau ada, semua hak-hak ya yang didapatkan oleh kaum muslimin akan didapatkan jika engkau masuk Islam. Atau mungkin dapat kompensasi dari negara, ya daulah Islamiyah. Pokoknya semua yang menjadi hak kaum muslimin, Anda juga akan mendapatkan kalau engkau masuk Islam. Wa 'alaika ma 'alaihim. Wa 'alaika ma 'alaihim. Dan atasmu, maksudnya wajib atasmu apa yang wajib kepada kaum muslimin. Ya. Di sini faedah ya ikhwah, kalau kita melihat membaca nas menggunakan laka atau menggunakan harful lam, ya, itu bermakna hak, ya. Kalau alaika itu kewajiban. Seperti contohnya kita mendoakan orang menikah. Apa? Barakallahu lak wa baraka alaik. Barakallahu lak minal huquq wa baraka alaik minal wajibat, maksudnya. Jadi barakallahu lak, semoga Allah memberkahi hak-hakmu nanti ketika sudah menikah, ketika sudah menjalani hidup baru. Wa baraka alaik, dan semoga Allah memberkahi alaik, kewajiban-kewajibanmu, ya. Memberkahi, memberikan kebaikan yang banyak, kewajiban-kewajiban mesti engkau laksanakan nanti ketika menjalankan hidup baru dalam rumah tangga yang baru. Wa 'alaika ma 'alaihim, dan wajib atasmu apa yang menjadi kewajiban atas kaum muslimin. Maksudnya dia menjadi wajib melaksanakan sholat, puasa, zakat dan lain-lain sebagainya. Wa in lam tadkhul, ini adalah tawaran ajakan pertama masuk Islam, ya, ajakan pertama. Dan konsekuensi kalau sudah masuk Islam disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lafaz ini, fa in aslamta falaka malil muslimin wa 'alaika ma 'alaihim. Itu pertama, diajak masuk Islam. Kemudian wa in lam tadkhul fil islami fa'atil jizyah. Jika engkau tidak masuk Islam, enggak apa-apa, ya. Ya, ada tersirat di situ, enggak apa-apa. Tapi fa'atil jizyah, berikan jizyah. Nah, jizyah adalah harta yang diberikan oleh non-muslim pada negara Islam untuk lihimayatihim wa ar-riayatihim, untuk mengurusi mereka. Taib. Fa'atil jizyah. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, karena sungguhnya Allah SWT berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah. Qatilul ladzina, perangilah, ya, orang-orang yang la yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, tidak pula pada hari akhir, wala yuharrimuna ma harramallah, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wala yadinuna dinal haqqi, dan tidak beragama dengan agama yang benar, hak, yaitu agama dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW diutus untuk menyampaikan agama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengajak semua manusia, ya, minal ladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab dari An-Nasara, Yahud wan Nasara, hatta yu'tul jizyata. Kapan mereka diperangi? Hatta yu'tul jizyah, sampai dia memberikan jizyah. Jizyah. Jadi kalau disuruh menjadikan jizyah, maka tidak ada lagi, tidak memerangi lagi mereka. An yadin, ya, maksudnya berikan secara langsung. Yadan biyadin, datang langsung berikan dengan tangannya. Taib wahum saghirun, dan mereka dalam keadaan merendah, ya, saghirun. Tidak datang tapi mengangkat dada, membusungkan dada. Tapi mereka datang dengan taat dan patuh, taat dan patuh terhadap aturan Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkewajiban menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala agama ini, maka dia berkewajiban untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illa, jika tidak. Ini adalah tawaran yang ketiga.
Wa illa, kalau tidak mau memberikan jizyah, enggak apa-apa. Enggak mau masuk Islam, enggak apa-apa. Enggak mau bayar jizyah, ya tafadhal. Kan la ikraha fid din, ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Pilihan yang ketiga adalah wa illa fala tahul bainal fallahin wa bainal islami an yadkhulu fihi. Jika tidak, maka jangan menghalangi antara al-fallahin. Al-fallahin adalah para petani. Maksudnya orang-orang yang masyarakat rendah, masyarakat biasa. Jangan kau halangi bainal fallahin wa bainal Islam. Jangan kamu halangi antara dia dengan Islam. An yadkhulu fi, untuk masuk ke dalam Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, la ba'sa. Ya, silakan bayar jizyah. Tidak mau bayar jizyah, ya minimal jangan menghalangi orang-orang masuk Islam. Nah, itu makna dari surat Nabi SAW. Au yu'tul jizyah. Atau jangan dihalangi mereka untuk masuk, untuk membayar jizyah. Itulah tawaran Nabi SAW. Yang ketika pada saat itu suratnya sampai kepada Kaisar, dan lanjut dari kisah ini, Abu Sufyan yang radhiyallahu anhu yang masih dalam kekufuran pernah sampai berdagang ke Syam pada saat itu, dipanggil oleh Kaisar ini untuk menanyakan beberapa hal, ya, karena dia memang ketika menerima surat Nabi SAW ini dia tertarik, ya, dia tertarik, namun karena kekuasaannya maka dia tidak menerima Islam dengan sepenuh hati. Dan dibisikkan ke telinga Abu Sufyan bahwa jika memang Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, maka dia akan memiliki tempat pijakan kaki saya ini. Disitulah awal hidayah kepada sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Taib, itu sisi sejarahnya ya ikhwah. Taib, syarahul mufradat kita sudah syarah tadi. Kita lihat dulu di sini di kitab di kitab Muyassar. Taib, jazakallah khairan al-qari. Bisa dibacakan ini? Yang lain? Muyassar al-kalamul fasih. Karena kita berbicara masalah kalam fasih. Baik, tafadhal. Ana Zaki min Jogja. Zaki min Jogja, tafadhal, ahlan wasahlan. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-kalamul fasihu. Naam. Idza salima al-kalamu min at-tanafuri fi alfazihi wa min ad-dha'fi nahwiyyi wa min ta'qidi fil lafzi aw fi ma'na fa huwa kalamun fasihun. Baik, ahsan. Al-kalamul fasih, kalam fasih adalah idza salima al-kalamu min at-tanafuri fi alfazihi. Jika suatu perkataan itu salima min at-tanafur fi alfazihi. At-tanafur adalah lafaz yang ketika kita sebutkan susah. Karena kenapa? Setiap lafaz itu ada makhrajnya. Nah, kalau ada huruf yang berdekatan dan makhrajnya berjauhan, maka susah disebut. Misalnya huruf kha dengan ain, kha ain, itu susah disebut. Ada nanti contohnya nanti di bawah, ya. Jadi lafadznya mudah disebut karena lidah kita itu ketika menyebut satu huruf, maka menyebut huruf berikutnya tidak bekerja keras lidah itu sehingga mudah lisan kita menyebutnya. Taib. Wa minad dha'fin nahwi, dan kalam itu jauh dari atau selamat dari kelemahan dari sisi nahwu. Misalnya ya dia menempatkan fi'il di tempatnya, fa'il di tempatnya pula, ya. Wa minat ta'qidil lafzi, dan dari ta'qidil lafzi, dari lafaz yang susah diucapkan, au fi al-ma'na, dan jauh dari makna yang susah dipahami. Fahuwa kalamun fasih, maka dia disebut kalam fasih. Kalam itu, perkataan itu kalam fasih. Baik, al-idah, penjelasan. Fadhal, Wasil.
Al-idahu kana al-kalamu fima madha 'anil fasihati anil fasahati fil kalamil wahidati wa amal fil kalamu kalimatil wahidati. Anil fasihati fil kalimatil wahidati. Anil fasahati fil kalimatil wahidah. Anil fasahati fil kalimatil wahidati. Naam. Wa ammal kalamul fasihu fahuwal khali minat tanafur fi kalimatihi. Naam. Wadhalika yakunu bitaqarrubi makharijil hurufi. Naam. Li'anna nutqa bil hurufil mutaqarribati fi makharijiha yushbihu masyal muqayyad. Baik, ahsanta. Kita jelaskan dulu ini. Al-idah, penjelasan. Kana al-kalamu, jadi perkataan, suatu kalam, suatu perkataan fima madha 'anil fasahati fil kalimatil wahidah. Jadi yang telah berlalu dari tentang al-fasaha fil kalimatil wahidah dalam satu kata. Wa ammal kalamul fasih. Jadi maksudnya ini adalah al-kalamu fima madha 'anil fasahati fil kalimatil wahidah. Wa ammal kalamul fasih fa huwa al-khali. Adapun kalam al-fasih adalah al-khali minat tanafur fi kalimati, yaitu yang kosong. Al-khali ini maksudnya kosong atau tidak ada tanafur di kalimatnya. Maksudnya apa tanafur di sini? An yakuna wa dzalika yakunu bi taqarrubi makharijil huruf, yaitu ada kedekatan makharijil huruf daripada huruf-hurufnya. Nanti ada contoh nanti ya. Karena an-nutqu bil hurufi, mengucapkan huruf al-mutaqaribah yang saling berdekatan, fi makharijiha, berdekatan makhrajnya, tempat keluarnya, yushbihu, itu menyerupai masyal muqayyad. Apa maksudnya masyal muqayyad? Orang berjalan tapi diikat kakinya. Muqayyad itu diikat, terikat. Al-muqayyad idza masya tataqarubu khutahu wa ta'thuru fi masyihi. Maksudnya al-muqayyad adalah idza masya tataqaraba khutahu. Jadi antum lihat coba, orang diikat kakinya, kalau dia berjalan bisa enggak melangkah jauh tuh kakinya tuh? Enggak bisa kan? Pasti dia tataqarubu khutahu. Jadi tataqar maksudnya saling berdekatan langkah kakinya itu. Dia enggak bisa jalan cepat, ya. Wa yata'atharu fi masyihi, dalam catatan kakinya, dan susah untuk berjalan. Sama halnya ketika kita merangkai kata, jika kata-kata itu berdekatan makhrajnya, maka susah kita sebut. Karena kayak orang berjalan itu, ya. Kayak orang berjalan kalau lagi diikat kakinya, ya susah. Ya, karena saling berdekatan. Wa min ashhari amthilatihi qaulus syair. Dan contoh perkataan yang ada sifatnya di sini, maksudnya dia fihi tanafur kalimah, adalah contoh syairnya. Silakan dibaca syairnya. Wa min ashhari amthilatihi qaulus syair wa qabru harbin bimakanin kofru walaysa kurba qabri harbin qabru. Nah, susah nggak disebut? Lumayan, Ustaz. Coba ya. Wa qabru harbin bimakani faqru walaysa qurba qabri harbin qabru. Coba lihat, perhatikan di sini. Wa qabru harbin bimakani qafru. Jadi qabru ba'ru harbin bi sama dengan berikutnya harbin bimakani.
Ya, berdekatan, bukan berdekatan lagi, tapi sama dengan makharij hurufnya. Bimakani qafru. Qafru. Fa dengan ra berdekatan, fa di antar baina syafatain. Ru di lidah berdekatan antara syafatain dengan dua bibir dengan ujung lidah. Qafru. Walaisa ya qurba qabri. Qurba qabri ha itu pun susah disebut ya. Qabri harbin qabru. Maka ini adalah contoh perkataan yang fihi tanafuru at-tanafur fi kalimatihi. Nah, susah disebut walaupun ini adalah syair ya, yang masyhur. Wa qabru harbin bimakani qafru wa laysa qurba qabri harbin qabru. Ya, kita aja orang Arab aja mengatakan susah, apalagi kita. Baik, bisa contoh. Baik. Wal kalamul fasihu aidan huwa baik, kita ganti jazakallah khair sahib dari Jogja. Bisa. Wa iyyakum. Baik, siapa yang mau lanjutkan bacanya? Ustaz dari Makassar. Makassar, alhamdulillah. Masya Allah. Makassar di mana? Ayo, di Ustaz di Ertas nih. Masya Allah, tafadhal. Barakallahu fiik, tafadhal. Terus. Ya, maaf. Berapa? Bismillah. Wal kalamul fasihu. Aidan. Ya, sahih. Wal kalamul fasihu aidan huwal khali minal du'fi wal muradi bihi. Nah, wal muradu bihi. Lanjut. Wal muradu bihi. Naam. Du'ful tarqibi bisababi du'ful wajhi an-nahwi. Naam. An-nahwi. Sahih. Nahwu daraba gulamuhu Zaidan wa innal asla sahih huwa iwadu dhamiri alama huwa aud dhamiri alama taqaddam lafzuhu la alama ta'akhkhar. Wad dhamiru fil gulamuhu. Ya'udu ala Zaidan. Wa huwa mutaakhirun. Walahu wajhu dha'ifun fin nahwi. Walahu wajhun dha'ifun fin nahwi. Ahsan. Baik, hasbuk. Penjelasan. Wal kalamul fasih aidan. Kalam al-fasih juga huwa al-khali minad dha'fi, yang kosong dari kelemahan. Tidak ada kelemahan padanya. Wal muradu bihi, maksudnya adalah dha'fut tarkibi. Ya, kelemahan tarkib susunan, grammar, ya. Bisababi dha'fil wajhin nahwi, disebabkan kelemahan dari segi ilmu nahwu. Contoh apa? Daraba gulamuhu Zaidan. Daraba gulamuhu Zaidan. Daraba telah memukul, gulamuhu anaknya dia Zaidan. Maksudnya apa? Fa innal asla, sungguhnya asal daripada perkataan ini, huwa audud dhamir ala ma taqaddam lafzuhu, yaitu kembalinya dhamir kata ganti ala ma taqaddama lafzuhu, kepada lafaz yang terdahulu, la ala ma ta'akhkhar, bukan kepada yang terakhir. Maksudnya
Maksudnya, jadi asal susunan ini mestinya dia mengatakan daraba Zaidan ghulamuhu. Daraba Zaidan ghulamuhu. Jadi yarji ilaina, Ustaz. Yarji ilaina. Ha. Ya, Ustaz. Ghulamuhu itu. Daraba sebentar. Wa dhamiru fi ghulamuhu, dhamir pada ghulamuhu ini ya'udu ala Zaid. Ya, dhamir hu ini kembali kepada Zaid. Dan ya, wa huwa mutaakhir, dan pada posisi ini Zaid mutaakhir ditaruh di belakang. Mestinya dia ditaruh sebelum ghulam. Atau Zaidan daraba ghulamuhu, atau Zaidan darabahu ghulamuhu. Nah, Ustaz. Itu yang lebih tepat, ya. Atau darabahu Zaidan ghulamuhu. Taib. Wa huwa mutaakhir wa lahu wajhun dha'ifun fi nahwi, dan ini dhaif dari segi nahwu, karena hu di sini mestinya kembali kepada Zaid. Nah, kalau ada kembalian seperti ini mesti dia kembali kepada depannya, ya, bukan malah kembali ke belakang gini. Ya, Zaid mesti lebih mendahului ghulam. Ya, daraba Zaidan ghulamuhu. Seperti apa contoh dalam Al-Qur'an? Allahumma shalli ala Muhammad. Saya dilupakan contohnya dalam Al-Qur'an. Intinya hak di sini mesti kembali ke depan, bukan ke belakang. Ya, bukan ke belakang. Taib. Ini beliau menyebutkan di Ibnu Malik, qala Ibnu Malik, tafadhal, wasil. Qala Ibnu Malik, wa sya'a nahwu khafa rabbahu Umar, wa syadza nahwa zana nuruhu asy-syajar. Wa sya'a nahwa khafa rabbahu Umar. Contohnya di sini adalah rabbahu Umar. Ini sya'a telah tersebar perkataan contoh, ya, khafa rabbahu Umar. Umar takut kepada Rabbnya. Maksudnya perkataan Imam Malik. Wa syadza nahwu syadz, ya, perkataan contoh, perkataan syadz contohnya zana nuruhu asy-syajar. Ya, zana nuruhu asy-syajar. Cahayanya menghiasi asy-syajar, pepohonan. Pohon. Jadi ini adalah contoh yang disebutkan oleh Ibnu Malik. Wallahu a'lam. Taib. Gimana ya, ikhwah? Cukup dulu sampai di sini? Lanjut, Ustaz. Lanjut? Taib. Kita lanjutkan sampai di akhir di sini ya, insyaallah sedikit lagi. Tafadhal. Jazakallahu khairan sahibul Makassar. Barakallahu fikum. Siapa lagi yang baca? Ana, Ustaz. Tafadhal. Siapa? Sebutkan nama dari mana? Oke. Usul TB man. Silakan. Itu Pak Uni. Siapa yang mau baca? Halo? Nah. Oke, orang. Halo? Ya, Ustaz. Silakan.
Sebutkan nama dan dari mana? Halo? Ana baca lagi nggak Pak Ustadz ya? Siapa? Tafadhal, sebutkan nama dan dari mana? Zaki dari Jogja, Ustadz. Jogja, tafadhal, Muhammad Zaki. Yang tadi ya? Ya. Tafadhal. Lanjutkan. Wal kalamul fasihu aidan. Wal kalamu fasihu aidan huwal khali minat ta'kidi fil lafzi au makna bil makna. Wa mithalul awwalu qawlu ba'dil Misalul awwali. wa mithalul awwali qawlu ba'dil الملغزين الملغزين في الفرائض. lanjut. الملغزين في الفرائض. Zaki. Suaranya Zaki hilang. Hilang, Ustaz. Ya, muncul lagi. Tafadhal, lanjut. Rajulun mata wa khalla rajulan ibn ammi ibni akhi abihi. Baik. Ibnu amihi walakinnahu atala walabbasa fasara kalamu muaqqadan wa misal Baik, suaranya putus-putus, Zaki. Di makna qaulul Abbas bin Ahnaf nyari sini lah. Baik. Kita saat lubu Bu'daddar. Saat lubu bu'daddari angkum litakrubu watasnya tamu'u litajmudan. Faqad arada biqaulihi wa taskubu aynayal damu'u litajmudan. Naam. Al-kinayata anil sururi di annal jamuda al aini huwa adamul bikai adamul bukai. Naam. Walakinnal ladzi afsada hadzal ma'na annahu abbara an dzalika ba'da ta'biri an sakbid damu'i ad-dumu'i aksid dumu'i sakbid dumu' an sakbid dumu'i. Naam. Fa innal aina idza sakabatid dumu'u hatta jamadat. Naam. La yakunu dzalika an sururi walakinnahu an bukhlin bidumu'iha. Naam. Wa jafafin ma'iha walaysa ma qasduhu minas sururi. Kama qala as-sa'iru naam. alla inna aynan lam ala inna aynan lam tajid yauman wasitin alaika wasitin. Naam. Alaika bijari dam'uha la jamudu
Taib, hasbuk. La jamudu. Hasbuk, barakallahu fiik. Taib. Ini tadi al-kalamul fasih aidan. Perkataan yang fasih adalah al-huwal khali min at-ta'qid fil lafzi. Yang kosong, yang tidak ada at-ta'qid fil lafzi atau al-ma'na. Ta'qid yani ta'qid tadi kita sudah bahas bahwa kayak orang diikat ya, ikat kakinya itu ya, tidak ada kesusahan pada lafaznya atau maknanya. Wa mithalul awal maksudnya mithal pada ta'qid lafzi ya, susah pada lafaznya. Qaulu ba'dil mulghizin al-mulghizin fil faraid. Perkataan orang-orang al-mulghiz yang suka al-ghaz yani fil faraid. Maksudnya orang yang suka al-mulghizin ini orang yang suka membuat mencontohkan permasalahan yang belum pernah terjadi ya. Misalnya jika ini terjadi maka hukumnya seperti ini ya, fil faraid. Atau bisa disebut juga al-mulghizin fil faraid, orang yang suka bikin teka-teki ya, al-ghaz suka bikin teka-teki. Dia mengatakan wa rajulun mata wa khalla rajulan ibna ammin ibni akhi ammi abihi. Seorang yang mati, wa rajulun mata wa khalla rajulan, dan meninggalkan seorang laki-laki. Ibna ammin ibna ammi ibni akhi, yaitu anak laki-lakinya paman ibna ammin, anak laki-laki pamannya atau pamannya dari jalur ayah, ibni akhi, yaitu anak laki-lakiku, ibni akhi, anak saudaraku. Ammi abihi, yaitu paman ayahnya. Al-muradu, ya maksudnya di sini adalah ibna ammihi, yaitu anak pamannya. Ya. Jadi yang dimaksud di sini, perkataannya di sini adalah anak pamannya. Walakinahu atwala walabbas. Akan tapi dia itu memanjangkan perkataannya. Ya. Mengapa dia tidak singkat saja ibna ammihi? Ibna ammi. Ya. Lakinahu atwala walabbas, dia memanjangkan perkataannya dan walabbas, dan mengaburkan makna. Fasara al-kalamu mu'aqqadan, maka perkataannya itu menjadi susah disebut. Coba sebut ini, ibna ammi, ibni akhi, ammi abihi. Ribet, Zat. Ribet kan? Ribet. Ya, padahal simpel aja nih, maksudnya itu ibna ammihi, anak pamannya. Ya, kata Gus Dur gitu aja repot. Ya. Ya, dan ini memang demi menjaga wazan dalam syair. Makanya dia seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh at-ta'qid fil lafzi. Susah disebut lafaznya. Ya, ibna ammi ibni akhi ammi abihi. Susah sekali. Nah, ini salah satu contoh kelemahan. Maka perkataan ini tidak fasih, ya, walaupun syair tapi tidak fasih. Wa mithalus tsani, dan contoh yang kedua maksudnya adalah at-ta'qid fil makna. Susah dalam makna, maksudnya susah difahami, ya. Susah difahami. Contohnya apa? Qaulul Abbas ibn al-Ahnaf, ya, perkataannya Al-Abbas ibn al-Ahnaf. Sa'atlubu bu'dad dari ankum litaqrubu. Saya akan mencari bu'dad dari rumah yang jauh. Ankum, rumah yang jauh dari kamu. Litaqrubu, agar kamu mendekat. Paham nggak? Paham nggak maknanya? Saat lubu bu'dad dari ankum litaqrubu. Nggak nyambung, Ustaz. Makanya. Gaji, Ustaz. Gak kan? Dia sengaja cari rumah yang jauh supaya dekat. Maksudnya apa, Pak? Ya? Saat lubu bu'dad dari ankum litaqrubu.
Saya akan mencari rumah yang jauh supaya kalian dekat, supaya kalian dekat. Wa taskubu aynaya dumu'a litajmuda. Taskubu, apa makna sakaba di sini, ikhwah? Tumpah jatuh air matanya, menetas. Ada yang buka kamu sakaba, coba cari sakaba. Tumpah biasanya tumpah, Ustaz. Tumpah ya, baik. Ahsan. Wa taskubu aynaya ad-dumu'a litajmuda. Tumpah ya tumpah aynaya ad-dumu'a. Air mata. Dua mataku menumpahkan air mata. Litajmuda, supaya menjadi jumud, supaya menjadi kering. Wah. Ya, jadi bisa nggak dipahami? Mestinya kalau air mata itu tumpah, mata menjadi basah. Tapi di sini dia mengatakan wa taskubu aynaya dumu'a litajmuda. Dua mataku menumpahkan air mata untuk mengering. Gimana maksudnya nih, Mas? Ya. Makanya ini masuk dalam ta'qidun fil ma'na, ya. Wa qad arada biqaulihi, dia menginginkan maksudnya ada perkataannya wa taskubu aynaya dumu'a litajmuda, ya. Itu maksudnya perkataannya itu adalah al-kinayah anis surur. Ungkapan kinayah ya tentang as-surur, kebahagiaan. Kebahagiaan maksudnya dia itu. Li'anna jubunal ain huwa adamul buka. Karena keringnya mata itu menandakan tidak menangis, ya. Lakin alladhi afsada hadzal makna, akan tapi yang merusak makna ini annahu abbara an dzalika ba'da ta'bir, dia mentakbirkan, ya mengungkapkan setelah mengucapkan an sakbid dumu', ya. Dia mengucapkan ini sakbid dumu', ya, sakaba tumpah air mata. Fa innal ain idza sakabatid dumu'a hatta jamudat. Karena sungguhnya mata itu kalau dia tumpah air matanya, maka dia hatta jamudat, ya sampai dia mengering, la yakunu dzalika an sururin. Itu bukan menunjukkan kebahagiaan. Walakinnahu an bukhlin bidumu'iha. Akan tetapi menunjukkan sifat kikir, tidak mau mengeluarkan air mata. Ya. Wajifati ma'iha. Karena juga termasuk keringnya air matanya. Walaysa ma qasadahu minas surur. Bukan dimaksudkan itu kebahagiaan. Bukan. Jadi kalau mau mengungkapkan kebahagiaan bukan seperti itu caranya. Jadi orang nggak paham nantinya. Ya. Jadi orang wataskubu aynaya ad-dumu'a litajmuda. Dua air mataku menumpahkan airnya supaya mengering. Itu dia mau mengungkapkan kebahagiaan. Bukan seperti itu caranya. Itu maksudnya. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan penyair, ini yang benar ini. Ala inna aynan lam tajud yawma wasitin. Alaika bijari dam'iha lajamudu. Ya, ala ketahuilah inna aynan, sesungguhnya mata lam tajud yawma wasitin. Ini yang saya tidak paham di sini. Yauma wasitin. Alaika bijari dam'iha lajamudu. Maksudnya jika air mata itu keluar maka dia akan mengering. Wa hadha huwal kalamul fasih. Inilah dia perkataan yang fasih karena nyambung langsung dipahami maknanya. Ala inna aynan lam tajud yawma wasitin. Alaika bijari dam'iha lajamudu. Ini mengungkapkan kebahagiaan. Wa hadha huwal kalamul fasih. Baik. Wasil. Ammal mutakallimul fasihu
fahuwal qadiru 'alal ityani bikalamin fasihin. Naam. Faman kana fi kalamihi ta'kidun aw khalalun fit tarkibi wa dha'fun fit ta'allifi wa Ta'lifi, fit ta'lifi, fit ta'lifi. nun fit walahnun fil kalami aw tanafurun fihi falaysa fasihan fi istilahil balaghiyin. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Ammal mutakallim al-fasih, adapun al-mutakallim al-fasih, adapun orang pembicara yang fasih, maksudnya al-qadiru 'ala al-ityani bi kalamin fasih, yaitu orang yang mampu mendatangkan perkataan yang fasih. Perkataan fasih sudah kita pahami tadi, al-khali min tanafuril huruf wal khali min ta'qidil lafzi wal ma'na. Tidak ada tanafurul huruf, tidak ada huruf-huruf yang susah disebut, lafadznya mudah disebut dan maknanya mudah langsung dipahami dengan mudah. Itu namanya perkataan yang fasih. Ya. Kalau banyak ngomong tapi orang tidak paham maknanya, walaupun enak didengar tapi susah dipahami, itu bukan fasih namanya. Ya. Faman kana fi kalamihi ta'qidan atau faman kana fi kalamihi ta'qidun, siapa yang ada dalam perkataannya ada susah, ya, ta'qid, ada kesusahan dalam kalamnya, au khalalun fit tarkib, ada cacat dalam susunan nahwu, seperti yang kita contohkan tadi, wa dha'fun fit ta'lif, dan lemah dalam susunannya, walahnun fil kalam, dan kesalahan pada kalam, au tanafurun fihi, ya, atau ada tanafur, ada kedekatan makharijul huruf sehingga susah disebut, falaisa fasihan, maka itu tidak fasih disebut, tidak disebut fasih fil istilahil balaghiyin, pada istilah-istilah istilah balaghiyin, ahlul balaghah. Jadi kesimpulannya ikhwah, kalau kita hendak mengungkapkan sesuatu, ungkapkanlah yang mudah dipahami, mudah disebutkan, ya. Jangan memilih perkataan-perkataan yang mungkin di telinga orang itu keren, ya. Keren. Tapi tidak mudah dipahami oleh orang yang kebanyakan orang, istilah ilmiah misalnya, ya. Inilah, itu memang wah, kalau kita keluarkan itu kelihatannya jago, ya. Tapi yang mendengar paham apa ya? Enggak paham. Maka itu tidak disebut fasih. Ya, tidak disebut fasih. Wallahu a'lam wa ahkam. Naktafi bihadzal qadar ya ikhwan insyaallah. Wa nuwasil ma'akum insyaallah fi liqal qadim. Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Ada enggak pertanyaan sebelum kita tutup? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Tafadhal. Takkid tadi maknanya kesusahan Ustaz. Ya, susah. Ta'qid. Ta'qid itu kayak ini, Pak. Orang kalau mau jalan diikat kakinya. Oh. Iya. Jadi susah. Dari kata-kata aqoda ya. Nah, aqoda. Aqoda itu kan ikatan. Ya, ikat. Ikatan. Jadi susah. Jadi kalau ada perkataan yang susah, ya, disebutkan susah dipahami, itu bukan kalam fasih. Ya, walaupun kelihatannya wah keren banget ya. Misalnya contohlah istilah-istilah ilmiah segala macam. Ya. Sastra itu kan? Ya, dalam sastra. Dalam sastra. Baik. Itu adalah aib daripada suatu perkataan sehingga tidak dikatakan perkataan fasih. Begitupun dengan, kan sastra itu ada dua macam ya ikhwah. Ada nathar, ada syair. Nathar itu adalah perkataan tidak ada wazan di dalamnya, seperti khutbah, risalah biasa seperti risalah Nabi SAW tadi. Kalau syair itu syair, ya, kalamun jamilun fihi nada. Nah, kalamun jamilun fihi wazun wa qafiyah. Ada perkataan yang indah, ada wazan-wazannya, ada pola-polanya, dan ada kesesuaian huruf akhir. Ya, nanti kita pelajari juga di silsilah ada insyaallah nanti.
Ya. Seluruh Ustaz. Ustaz, PDF-nya bisa dikirim nanti Ustaz di grup. Apa rekamannya? PDF-nya Ustaz, referensinya. Oh, insya Allah ada PDF-nya.